supaya mereka bisa khusyuk, hudur hati, ikhlas dalam melakukan salat. Dan diajarkan juga Anda ilmu kesufian, karena yang diangkat tasawuf dan sufi. Asal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebelumnya kita tidak ada. Pada sebelumnya kita kembali pada asal kita. Asal kita ini adalah di dalam sifat Allah. Di mana asal kita? Allah berkemauan untuk mengadakan kita. Kita belum ada. Kita kembali kepada sifat. Hilang kita. Kita kembali kepada zatnya, bahwa Allah yang mengembalikan kita kepada zatnya. Tidak ada usaha dari kita, pemikiran dari kita, hakikat. Jadi maka dituding ataupun ditentang oleh ulama-ulama yang tidak paham. Orang telah sampai kepada hakikat ini dikatakan sudah memutarbalikkan akidah atau sudah tidak lagi berakidah. Ini mana? Ajaran kesufian yang diangkat oleh Abu Amr Wali menghilangkan akidah. Menghilangkan akidah. Bagaimana? Ini masalah. Padahal bukan menghilangkan akidah, supaya akidah itu lebih masuk ke dalam batin kita dengan makna hanya Allah yang ada dan sifatnya supaya tamkin keimanan kita di dalam batin. Jadi kalau untuk kesucian ini kita belajar dulu ilmu kalam, tauhid kalam mengenai Allah dan sifatnya. Nah, itu dasar. Sama seperti kita belajar salat, kita mengetahui syarat rukunnya dulu, baru kita belajar mengenai ikhlas, mengenai khusyuk, mengenai hudur hati. Dan begitu juga kalau kita ingin untuk mengetahui kesucian, belajar kita akidah dulu mengenai Allah dan sifatnya. Nah, baru dengan demikian baru artinya kita tamkinkan, tahqiqkan akidah sehingga benar hanya Allah yang ada, tidak lainnya, supaya akidah itu menjadi ainul yakin, hakul yakin, kuat dan kokoh. Sama seperti kita mengamalkan ibadah hukum syara ini supaya ikhlas, supaya hudur hati, supaya diberi pahala oleh Allah, pahala yang banyak. Jadi pengajian ikhlas, pengajian hudur hati, pengajian khusyuk, ini sebelumnya ulama-ulama kita kurang menyampaikannya. Pengajian ainul yakin, hakul yakin, tajalli keberadaan Allah dalam hatinya sehingga hilang lainnya, tidak terlihat dunia, alam semesta, hilang semua di dalam cahaya wujud Allah. Ini tidak ada yang dibicarakan pada sebelumnya oleh ulama-ulama kita dulu, sehingga mereka mengatakan sesat. Ini permasalahan karena ilmu kesufian, tasawuf kesufian ini sudah ditinggalkan oleh ulama-ulama kita di Aceh. Pada sebelumnya tasawuf dan kesufian ini yang diangkat ulama dahulu seperti Hamzah Mansuri, seperti Syekh Abdul Rusin Kili, seperti Syekh Nurdin Harani itu. Ini masa itu Aceh ini jaya, terkenal dan dikenal di mana-mana. Jadi Nusantara Asia itu mengambil ilmu tasawuf kesufian ke Aceh. Jadi Aceh meninggalkan ilmu ini karena datang tahun sebelumnya
yaitu ulama orientalis. Dia tahu kekuatan Islam di tasawuf ya. Jadi dia mencari jalan, cari cara supaya bagaimana ulama-ulama ini meninggalkan. Jadi sehingga dia menuduh ilmu tasawuf ini orangnya pakaiannya jelek-jelek, dia tidak pakai sandal, rambutnya panjang-panjang, tidak gunting, jadi tidak membawa perubahan untuk meningkatkan masyarakat madani. Jadi dijelek-jelekkan. Padahal tasawuf ini tidak, bukan seperti itu. Tasawuf ini terletak pada hati. Di mana terletak tasawuf? Pada umpamanya zuhud, tidak gemar kepada dunia, gemar kepada Allah, itu pada hati. Walaupun badannya hebat, artinya dia punya segala, tapi hatinya tidak. Hatinya kepada Allah Subhanahu. Jadi sehingga umat Islam meninggalkan tasawuf. Tasawuf artinya bersih hatinya sifat-sifat nafsu yang jelek. Apa tasawuf? Bersih hatinya daripada sifat-sifat. Tidak ada dalam hatinya kedengkian, tidak ada di dalam hatinya itu buruk sangka, tidak ada di dalam hatinya itu dendam, tidak ada di dalam hatinya itu kebencian, tidak ada sifat-sifat nafsu yang jelek pada batin. Tidak ada pada hatinya itu cinta dunia. Kalau itu telah hilang dalam hati kita, maka kita ini hidup aman, hidup makmur, hidup aman. Kita orang tasawuf banyak melihat keodoran orang, tidak banyak melihat kesalahannya, karena yaitu hatinya ini telah dapat bersih daripada sifat nafsu. Ini membawa kedamaian, membawa kasih sayang dalam kehidupan. Apakah kita tidak jera di Aceh ini tumpah darah terus menerus karena kedengkian dan kesombongan? Ini. Jadi dari itu makanya sebenarnya pemerintah harus membackup tasawuf, ajaran tasawuf, apalagi ajaran kesufian.